Ya, mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema pada pagi hari ini. Pikirkanlah perkara yang di atas. Terambil dari bacaan Kolose 3 ayat 1 sampai 11 tadi. Ibu bapak yang terkasih, ada seorang bernama Sokrates, seorang filsuf dari Yunani. Dia menegaskan kalimat seperti ini: kehidupan yang tidak dijalani dengan seksama tidaklah layak dijalani. Dan kalimat itu diucapkan saat Sokrates diadili dengan tuduhan menentang para dewa-dewi dan merusak generasi muda dengan pikiran-pikirannya yang kritis. Dan sampai pada akhirnya Sokrates dihukum. Sebenarnya Sokrates ini ingin mengubah mindset masyarakat, khususnya kaum muda, untuk menjalani kehidupan dengan motivasi dan tujuan yang benar, agar kehidupannya, agar apa yang dilakukannya itu tepat sasaran dan tidak sia-sia. Namun pemikiran itu tidak diterima, dan sampai pada akhirnya Sokrates dihukum mati. Ibu bapak yang terkasih, Sokrates ingin memberikan motivasi kepada orang-orang muda di sana, agar mereka tidak berpikiran bahwa hidup ini itu adalah nasib yang sudah ditakdirkan oleh para dewa dan dewi di dalam kehidupan seseorang. Namun filsuf ini berharap ada atau orang harus menjalani kehidupan secara kritis dan sungguh-sungguh dengan keteguhan sikap, agar kehidupannya tidak sia-sia. Sokrates ingin menekankan hal itu, dan hal ini juga menjadi pemikiran di dalam kehidupan kita. Pernahkah kita berpikir di dalam kehidupan ini, kehidupan kita ini biasa-biasa saja dan bahkan sebuah kesia-siaan? Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, apakah hanya sia-sia saja? Kalau kita bisa bayangkan, mulai kita bangun pagi, kita akan beraktivitas. Ada yang sekolah, ada yang ke kantor, ada yang ke pabrik, ada yang ke pasar, ada yang beraktivitas lain. Lalu setelah itu kita pulang istirahat, masih melakukan aktivitas di rumah. Nanti malam hari kita tidur, dan begitu seterusnya. Yang menjadi pertanyaannya, untuk apa semua itu? Untuk apa kehidupan kita itu yang kita jalani? Apa sih yang kita kejar dulu, Bapak? Apa sih tujuan hidup kita? Kalau kita kerja, apakah tujuan kita hanya cukup untuk mencari harta, mengumpulkan harta di dunia ini? Cari uang sebanyak-banyaknya? Pernahkah kita berpikir demikian? Untuk apa sih kegiatan atau aktivitas yang aku lakukan ini? Apa sih sebenarnya yang aku kejar? Nah, ibu bapak yang terkasih, kita mau belajar untuk melihat setiap kehidupan, setiap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, apakah akan hanya sia-sia hasilnya, atau menghasilkan sesuatu yang berarti, menghasilkan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Nah, Bapak yang terkasih, di dalam Pengkhotbah pasal yang pertama ayat 14 mengatakan, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Itu yang dikatakan di dalam Pengkhotbah. Sang pengkhotbah atau di dalam Ibrani mengatakan Kohelet, okay? Kalau di dalam kitab bahasa Jawa pasti dituliskan Kohelet, atau artinya seorang guru, memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah peringatan, memberikan sebuah
sebuah kalimat bahwa segala sesuatu di bawah matahari, segala sesuatu yang kita perbuat, semuanya itu sia-sia. Tapi kita mau belajar merefleksikan dari tulisan dari pengkhotbah ini. Kita mau diajak untuk waspada akan tingkah laku kita, agar semuanya tidak menjadi sia-sia belaka. Kita mau dasari kehidupan kita dengan motivasi yang benar, dengan tujuan yang benar, tentunya dengan kesadaran bahwa Allah selalu bersama-sama dengan kita. Maka kehidupan kita tidak akan sia-sia. Semua orang pasti bermimpi, semua orang pasti berangan-angan untuk meraih segalanya di dalam dunia ini. Kami kemarin Pak Ardian di dalam PA berkata, TK negeri, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, pegawai negeri, lagi bisa gitu. Impian dari semua orang menjadi PNS atau menjadi sesuatu hal yang besar dunia ini. Kita masih mengejar impian-impian itu, terutama sebuah tujuan hidup, yaitu mengumpulkan harta di dunia. Kalau dikatakan siapa sih yang gak pengen punya uang banyak? Pasti semua ingin. Munafik kalau kita mengatakan, aku gak butuh duit, ya kan? Dan keinginan itu secara wajar dimiliki oleh semua orang. Tetapi jangan sampai salah fokus untuk menjalani kehidupan ini. Kita mau fokus juga untuk mengumpulkan harta di surga kelak. Karena kalau kita melihat apapun yang ada di dunia ini hanya sementara. Sekeras apapun kita mencari harta, pada akhirnya kita tinggalkan harta itu. Sekeras apapun Bapak Saudara bekerja dari pagi sampai malam, dan itu terus tanggal merah kerja terus, berusaha untuk mengumpulkan harta di dunia ini, tapi semua itu sifatnya sementara. Oleh sebab itu, jangan salah fokus untuk menjalani kehidupan ini. Kita juga perlu untuk mengumpulkan harta surga. Di dalam Mazmur 49 ayat 1-21 menjelaskan di sana bahwa harta tidak akan pernah cukup untuk membeli nyawa seseorang. Kita akan bisa beli nyawa saudara, seberapapun besar uang kita. Kalau Tuhan sudah katakan, udah selesai, balik ya, balik. Artinya Ibu Bapak yang dikasih, sekaya apapun kita, setinggi apapun pencapaian kita, pada akhirnya kita akan berakhir di lubang yang berukuran 2 kali 1 meter. Mazmur berkata, kubur ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Segala kekayaan dan kegemilangan ataupun kemewahan yang ada di dalam dunia ini, semuanya sifatnya fana dan ada batasnya, tidak dapat bertahan lama. Oleh sebab itu, tidak ada yang perlu kita banggakan atas apa yang saat ini kita miliki. Tidak ada yang perlu kita banggakan atas pencapaian kita. Oleh sebab itu, segala sesuatu di dunia ini atas izin dan kehendak Tuhan saja. Ibu Bapak yang terkasih, pengkhotbah dan pemazmur menyampaikan sebuah hal yang sama, yaitu segala yang kita lakukan di dunia ini hanyalah sementara dan ada akhirnya. Jika orang menjalani semua ini semata-mata untuk mengejar hal duniawi, maka
hal itu menjadi kesia-siaan. Oleh sebab itu kita mau diajak untuk mencari hal-hal yang dikehendaki Tuhan Allah, sehingga itu kita tidak menjadi sia-sia. Lalu apa yang harus kita pikirkan? Pertanyaannya itu, apa yang harus kita pikirkan? Seperti yang dikatakan pada dalam Kolose 3 ayat 1-2 di sana. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Kolose pada waktu itu untuk mengajak dan mematikan segala perbuatan-perbuatan duniawi, termasuk hawa nafsu. Tadi sana dikatakan ada percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan keserakahan. Bisa dikatakan itu adalah manusia lama kita. Tetapi saat kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita akan mengenakan manusia baru. Kalau kita masih menggunakan manusia lama kita, maka ayat 6 dikatakan akan ada murka Allah turun atas kita. Bukankah kita tidak mau menerima murka Allah, Ibu Bapak? Kita pasti akan menghindari murka Allah. Oleh sebab itu, carilah perkara-perkara yang di atas. Tinggalkan hidup lamamu dan kenakanlah manusia baru. Sehingga apa yang kita pikirkan tidak muluk-muluk tentang sebuah kehormatan, status, jabatan, tahta, dan lain sebagainya. Mungkin kita melihat latar belakang dari jemaat di Kolose pada waktu itu. Mereka para penyembah-penyembah dewa dan dewi. Mereka menganut agama pagan. Dan tentunya mereka saat belum mengenal tentang Kristus, mereka menggunakan manusia lama mereka. Mereka menuruti hawa nafsu pribadi mereka untuk menyenangkan ego dan hati mereka masing-masing. Tetapi saat mereka sudah mengenal Injil, harusnya mereka mengenakan manusia baru. Manusia baru merupakan proses di mana pengikut Kristus terus-menerus memperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dan gambar penciptanya berada dalam sosok Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita mengikuti keteladanan Kristus. Nilai-nilai dari keteladanan Kristus itulah yang harus kita lakukan. Sekali lagi, mari kita mengenakan manusia baru. Apa yang harus kita lakukan atau bagaimana menjadi manusia baru? Kita bisa membacanya di dalam ayat 12 sampai 14. Bisa kita dengarkan? Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Apa yang harus kita lakukan? Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sabar mengampuni, ya. Abot ya Bapak Ibu. Jadi kalau sabar itu abot ya. Ngomongnya mengampuni orang-orang yang membuat kita jengkel. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah, katakan bersama-sama, kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Manusia baru
kenakanlah kasih, kenakanlah sabar, lemah lembut. Wah, bisa nggak ya aku jadi orang yang lemah lembut? Aku ngomong tas, nablen ya kan. Aku tadi ngaleng-ngaleng, gak bisa lemah lembut. Aku gak bisa sabar. Waduh, itu sesuatu hal yang sulit untuk aku lakukan. Tetapi inilah yang harus kita lakukan, Ibu Bapak. Untuk menjadi manusia baru, kita terus belajar terus untuk mengenalkan manusia baru. Dan mari kita mau jalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah, agar hidup kita tidak menjadi sia-sia. Kita tidak mengejar sebuah kekayaan di dunia ini. Kita tidak mengejar hal itu. Kita tidak mengejar suatu hal yang ada di dunia ini. Kalau di dalam Lukas 12 ayat 16, di sana ada sebuah perumpamaan tentang orang kaya. Dia mengumpulkan hasil dari pekerjaannya, ditaruh di lumbung. Dia berharap suatu saat nanti dia akan menikmati hasil jerih payahnya itu. Bahkan dia mempunyai inisiatif untuk memperlebar lumbung-lumbungnya dari hasil ladangnya. Dan dia berpikir suatu saat nanti aku akan berhenti bekerja dan menikmati hasilnya. Tetapi Tuhan Allah mengatakan, pada malam nanti jiwamu akan lepas daripadamu. Hilang. Kau akan selesai. Terus buat apa harta yang kau kumpulkan? Untuk orang lain? Padahal kita pikirkan, aku berpikir untuk aku akan menikmatinya sendiri. Tetapi orang lain yang akan menikmatinya. Artinya tidak ada gunanya. Tapi kalau kita mau fokuskan hidup kita untuk perkara yang di atas, jauh lebih baik. Saya tidak berkata atau melarang Ibu Bapak untuk mencari harta di dunia ini. Saya tidak melarang Ibu Bapak untuk bekerja keras dari pagi sampai malam untuk mencari harta. Itu penting untuk kehidupan kita. Tetapi fokus kita itu yang lebih penting. Kemana fokus kita? Untuk dunia ini atau untuk kehidupan yang kekal saat kita sudah dipanggilnya? Harta kita tidak ada artinya. Harta kita tidak kita bawa untuk bagi kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, kita mau terus memperbaiki kehidupan kita, melihat kehidupan kita, melihat perjalanan kehidupan kita dari pagi sampai malam dan begitu seterusnya. Apakah sudah menyenangkan hati Tuhan atau belum? Apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah fokus kita kepada duniawi atau kepada surgawi? Apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan seperti yang tertuliskan di dalam Kolose ini? Sekali lagi kita ingatkan untuk menanggalkan manusia lama kita dan mulai mengenakan manusia baru kita. Mari kita mau bersama-sama bertumbuh di dalam iman yang benar. Kita mau bersama-sama bertumbuh di dalam keyakinan kita yang benar. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Hiduplah sesuai jalan Tuhan. Karena kalau firman Tuhan mengatakan hidup kita ini cuma sementara. Hidup kita ini hanya seperti orang yang mampir-mampir. Tidak ada yang tahu sampai kapan kita bertahan. Sampai kapan kita diberikan kesempatan untuk bisa memperbarui hidup. Karena saat Tuhan sudah memanggil, kesempatan itu sudah hilang. Ya, mari kita renungkan di dalam setiap malam kita. Sudahkah kehendak Tuhan yang kita utamakan? Tuku lemper neng karang bener. Aduh, tuku lemper neng karang bener.
Ojo do keblinger urip sing bener. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh kami bersyukur Tuhan.